Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya Sumber Rancak Bana kembali menyapa Anda di siang hari ini. Dengan edisi kita hari ini, hari Rabu adalah edisi perempuan. Tentu kami menghadirkan perempuan-perempuan yang dapat menginspirasi kita semua. Pemirsa, untuk hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita di studio, yaitu Sylvia Piobang, pengusaha rajutan Sylvia Piobang Handicraft. Dengan tema kita hari ini adalah semangat difabel merajut kehidupan. Halo, assalamualaikum Kak Sylvia. Waalaikumsalam, Yolanda. Ini yang biasa disapa dengan akrab ini sehari-hari Kak Isil ya? Iya, Kak Isil. Oke, nah ini menarik nih Kak Isil, Sylvia Piobang. Piobang ini apa di sini? Boleh diceritakan ini? Itu tuh nama asal kelahiran. Jadi selain mempromosikan produk, Isil juga mempromosikan desa kelahiran. Oke, baik. Sebelum kita berbicara lebih jauh ini Kak Isil ya, Yolan sapanya Kak Isil ya, boleh. terkait dengan usaha rajutan ini ya, atau Sylvia Piobang Handicraft. Ini boleh diceritakan juga dengan kondisi Kak Isil yang duduk di kursi roda ini. Ini sejak kapan dan kenapa mulanya bisa akhirnya di kursi roda ini? Awalnya Isil sama seperti wanita yang lain, normal gitu. Jadi 2001 waktu pulang kampung ke Payakumbuh, desa kelahiran, pas mau balik ke sini kecelakaan tunggal di daerah Bukit Tinggi. Ya, itulah asal mulanya. Ini kecelakaan tunggal ini kenapa? Ini mobilnya pecah ban. Nah, jadi mungkin kencang mungkin, jadi nggak terkendali, jadi nabrak toko gitu. Jadi posisi Sil di tengah dengan tidur kaki ke atas, jadi pas kebentur tuh langsung kena pinggang. Oke, berarti waktu itu kursinya nggak ada dia di Nggak tengahnya, ada. Kemudian kaki lagi ke atas, lagi tidur gitu ya. Itu sempat tentu keluarga-keluarga saat kejadian seperti itu bagaimana ini? Itu pasti kaget ini kan ya, keluarga yang ikut bareng-bareng ya. Alhamdulillah yang kondisinya yang parah Isil sama nenek, tapi nenek karena duduk di depan jadi kepalanya kebentur. Kalau Isil karena kaki ke atas, jadi pas itu tuh memang pinggang langsung kena. Oke, itu kejadian siang apa gimana Kak? Subuh. Oh, subuh waktu itu ya. Boleh nih diceritakan lebih detailnya ini Kak, saat subuh itu, saat kejadiannya kecelakaan itu, bagaimana, apa yang dirasakan ini? Berangkat dari subuh, dari kampung kan jam 4, jadi rencana mau subuh di Bukit Tinggi. Jadi pas dalam perjalanan tuh tidur, jadi nggak tahu. Pas mobil udah oleng aja sadar. Terus seperti apa ini, mati rasa kah? Langsung mati rasa. Langsung mati rasa, kaki ke bawah nggak kerasa, cuman pas badan dipegang sama orang tuh nyeri. Berarti masih dalam keadaan sadar ini ya? Sadar. Pas mobil udah hilang kendali, sadar. Ya. Nggak ada pingsan. Jadi awal kejadiannya tuh nggak tahu, tapi pas olengnya tahu. Oh, pas olengnya tahu ya? Pas nggak terkendali lagi mobilnya kan, tahu. Karena kan kita kaget ya, jadi nggak tahu gimana. Dan ketika di rumah sakit kan tidak ada, ini kan sudah mati rasa, kemudian sakit, nyeri. Nah, gimana ini perasaan ketika disampaikan oleh dokter, ketika diperiksa oleh dokter? Jelas down lah. Kejadiannya hari Senin, langsung dibawa ke Jamil, di situ langsung divonis lumpuh total. Makanya nggak terima kan, dengan kondisi kita biasa beraktivitas dengan kaki, habis itu dikasih tahu divonis lumpuh total gitu, memang benar-benar dunia serasa hancur. Karena kan suatu kejutan juga bagi kita ya Kak, seperti Kakak sampaikan tadi ya, kita biasa beraktivitas tiba-tiba seperti ini keadaannya. Nah, ngomong-ngomong soal down, pasti susah sekali ya Kak untuk menerima kenyataan seperti itu. Nah, ini adakah ini kayak support keluarga mungkin atau lingkungan kah? Yang terbesar ya support dari ama. Kalau keluarga saat itu kurang. Kenapa ini? Jadi dengan kondisi sudah seperti itu, mereka seolah-olah mulai menjauh gitu. Teman-teman pun sebagian karena dulu kan ama kerja memang posisinya pindah-pindah, jadi teman banyak yang nggak tahu kan. Tapi pas ada yang kenal ketemu di jalan, mereka seolah-olah nggak tahu, nggak kenal, di situ membuat down gitu. Tapi ada hikmahnya juga. Isil sakit 2005, jadi sering kontrol ke rumah sakit, ke M Jamil. Disitulah baru tahu ternyata masih ada orang yang lebih parah dari Isil. Disitulah mulai titik terangnya Kak ya. Oke, ini kan di 2001 ya Kak ya. 2001, dan ketika kecelakaan itu terjadi, tentu sudah banyak ini ya upaya-upaya yang dilakukan untuk pengobatan dan sebagainya. Terlebih tadi kita kan kaget tidak bisa nerima kenyataan. Apa aja ini yang sudah dilakukan ini untuk pengobatan?
Pengobatan segala cara dilakukan sama pengobatan alternatif, kedokteran juga iya, tapi memang nggak ada perubahan, nggak ada dulu efek kan ya? disuruh operasi karena takut, makanya nggak mau. Jalan satu-satunya solusi dari dokter operasi, sih nggak mau. Karena tadi ya Kak ya, tambah lagi takutnya kan, Ya, kita udah takut pertama ya, takut lagi gitu ya. Berapa lama ini Kak proses untuk bisa benar-benar menerima kenyataan ini? Lama sih, yang daunnya kali ya 2 sampai 2005. Udah sering ke rumah sakit, masih sering ngeluh, masih sering juga putus asa kan. Tapi yang mulai stabilnya 2015 lah. Oh ya, yang Kakak yang saat putus asa, saat down sekali ini, pernah di titik yang sangat memang benar-benar, aduh, saya udah nggak kuat nih. Pernah nggak sih ngerasa seperti itu? Pernah lah. Apa yang Kakak rasakan waktu saat itu? Apa yang terucap? Ada juga terpikir mau bunuh diri, tapi kalau dipikir-pikir bunuh diri sekarang aja udah susah, apalagi nanti. Terus gimana dengan ama? Ya ama lah yang support yang terbesar gitu untuk istilah. Itu tahun berapa itu yang benar-benar ngerasa down, bunuh diri itu tahun Iya, berapa sebelum ya 2001 sampai 2005 tuh lah masa-masa labil kan. Pernah berapa kali ini pengen mencoba untuk menyudahi semuanya? Beberapa kali, tapi akhirnya memang rasa takut itu ada juga sih. Seperti apa ini yang disampaikan oleh ama? Dorongan seperti apa ini yang dilakukan oleh seorang ibu ini? Banyak lah. Dengan bahasa kami berdua kan, ya kita berdua kata Mak, kalau Isil nggak ada Mak gimana? Pokoknya itulah. Jadi terpikir kalau memang Isil kan masih tanggung jawab ama. Kalau misalnya Isil bunuh diri, bukan hanya dosa ke Isil, tapi tanggung jawab ama juga. Itulah terpikir. Nanti kalau Isil nggak ada ama gimana? Jadi memang sangat besar sekali ya peran ama di sini, dorongan gitu. Kak Isil untuk pengobatan, ini pernah kemana aja untuk pengobatan? Kemana-mana udah coba sih, ke Riau juga udah, ke sekitaran Padang juga udah. Berarti tradisional sama medis ya? Iya. Yang tradisional, yang medis, apa aja ini yang step mungkin yang pernah dijalani untuk pengobatan ini? Terapi, minum-minum ramu-ramuan. Memang tidak ada perubahan sama sekali? Tidak ada. Dan itu semakin membuat down gitu ya Kak ya? Dengan bolak-balik pengobatan tuh bikin kondisi tambah lemah kan. Ini lemah waktu itu seperti apa ini Kak? Dulu sama sekali nggak bisa bergerak, cuman tangan aja. Ya, jadi semata-mata cuma tangan saja atau bagian ke atas atau bagaimana? Bagian ke atas nggak apa-apa, cuman bagian ke bawah memang nggak sama sekali nggak ada daya gitu. Kapan ini, tahun berapa ini mulai benar-benar bisa nerima kenyataan yang tadi ya, yang sempat disinggung ya, kita ke dokter, ke medis, oh ternyata ada loh orang yang lebih parah dari kita. Itu tahun berapa itu? Ya 2005 ke konsul ke dokter, bolak-balik kontrol ulang itu. Tapi 2013 kalau nggak salah ya, lupa. Waktu itu Emak pernah ngajak ke Gor jalan-jalan. Jadi ketemulah sama komunitas rajut. Disitulah sih mulai ada minat gitu, daripada hari-hari di rumah nonton TV aja kan bosan ya. Disitulah mulai belajar gitu. Oke, pernah nggak sih Kak kayak orang mandang sebelah mata, menyepelekan dengan keadaan yang seperti ini? Itu mah udah biasa. Apa ini yang mungkin sangat berkesan sekali dari omongan-omongan orang yang mungkin susah sekali untuk dilupakan ini? Apa? Ya banyak lah. Di antaranya apa ini kalau boleh tahu? Ya model pergi ke pasar misalnya, kan jenuh di rumah, pergi ke pasar didorong sama mama, katanya anak udah pakai gerobak dorong-dorong ke pasar sempit katanya. Iya, Mak ngamuk lah. Ya. Selagi nggak ada undang-undang yang melarang itu kursi roda ke pasar, ya bebas lah kami mau kemana kata Mak. Mak kalau disentil sedikit aja ngamuk tuh. Wajar, anaknya tidak mau disentil seperti itu kan ya, wajar langsung naik gitu ya emosinya ya. Pernah ini juga nggak sih Kak kayak malu dengan keadaan di saat orang lain normal, kita waktu tidak? Waktu masa sampai 2005 ya, tapi setelah keluar waktu pergi ke rumah sakit itu kan tinggal di Bandar Buat. Jadi dari Bandar Buat tuh kan naik angkot. Disitulah mulai melihat kondisi luar gitu. Ternyata nggak semua seperti yang Isil bayangkan, orang hidup normal segala macam. Ternyata memang ada yang susah juga gitu. Dari situ Isil mulai bangkit. Sekarang untuk mobilitas kemana saja ini menggunakan apa ini Kak? Alhamdulillah
Amak punya motor, habis itu dapat bantuan dari BUMN, udah dimodif. Dengan itu Isil kemana-mana pakai motor modif. Dengan melihat sudah bangkit kembali, sudah ada mungkin kayak dorongan dari lingkungan, mungkin yang dulunya agak menyepelekan, sekarang bagaimana ini lingkungannya? Alhamdulillah, Isil tidak diperlakukan seolah-olah disabilitas, enggak. Waktu awalnya kan ikut pelatihan dari dinas, ketemu dengan UMKM, Isi pikir dengan kondisi Isi seperti ini, Isi diperlakukan beda kan, karena beda sendiri cara beraktivitas. Tapi enggak, teman-teman tuh menganggap sama. Kalau Isi nggak bisa bantuan, didorong, mereka nggak dorong. Jadi kita kan bebas gitu. Nah disitulah mulai timbul kepercayaan diri. Jadi binaan itu ya dinas, Kak ya? Binaan dinas ya. Nah, mereka kan punya produk, Isi nggak punya produk. Terus kata teman, Isi bisa apa? Isi cuma bisa merajut. Udah fokus saja ke merajut ya. Itulah cerita awalnya sampai dinas membina ini seperti apa? Ini ketemunya di mana ini? Itu kebetulan aja Isi pindah ke Ulak Karang. Jadi ada tim dari UMKM pendamping gitu, dia mendata siapa yang punya keterampilan di daerah sini katanya. Adalah ibu-ibu sekitar komplek yang ngasih tahu itu Sisil bisa katanya. Jadi akhirnya ikutlah pembinaan ini ya? Ikut pelatihan tuh 3 hari. Habis itu ternyata nggak lepas, habis itu langsung dibina terus sama dinas. Oke, untuk keterampilan merajut ini memang sudah sebelumnya kakak punya keterampilan merajut ini atau karena keadaan seperti ini akhirnya merajut atau bagaimana? Karena keadaan inilah merajut. Apa ini yang pertama kali dibuat ini? Sarung HP. Sarung HP ya? Kenapa sih pengen merajut gitu? Kenapa mungkin tidak coba yang lain, keterampilan yang lain? Udah coba beberapa kali payet. Kalau payet kan fokus ke mata, harus posisinya duduk gitu. Kalau dulu sih belum bisa duduk seperti sekarang. Ada apa? Ada luka tekan gitu. Jadi lebih banyak berbaring daripada duduk. Kalau waktu tahun berapa itu Kak yang ada luka tekan itu? 2005 sampai 2017. Berarti bolak-balik ya 4 kali operasi. Oh, berarti sempat operasi ini ya? 4 kali. Tapi awalnya takut? Itu bukan operasi punggung, itu luka tekan yang di pinggul. Karena duduk lama, luka tekan. Kalau sekarang gimana ini keadaan untuk luka tekannya? Alhamdulillah sejak 2017 aman. Udah aman ya Kak ya, sampai sekarang udah bisa digerakkan ini? Enggak, digerakkan memang nggak bisa. Enggak, maksudnya untuk tidur, untuk selonjoran gitu bisa? Bisa. Oke, nah nanti Kak Isil kita akan bahas lebih lanjut ini terkait dengan rajut ini Kak Isil ya di segmen berikutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tahukah Anda lampu LED EcoKing mendukung penerangan di Indonesia? Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal. Tidak percaya? Ini buktinya. Ada kabar baru ke sana lah saatnya kita ganti lampu dan ado jadi lampu LED cooking sana. Tetap hidup kalau lampu mati. Lampunya hemat listrik sampai 90% sana. Cahayanya tarang, indak bagaris-garis, indak lo membuat mato sakit sana. Ado balabel SNI nyo, bagaransi setahun lo tuh sana. Nah, kini ancaknya awak pakai lampu pintar LED EcoKing lah sana. Inge LED, inge EcoKing. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu sore dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Sore dan Detak Sumbar. hanya di Padang TV Untuk Mbak Samo.
di Padang TV. Dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam setengah 6 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar. Aduh di Sikoko. Ini walaupun dibawa kemana-mana, di tempat apapun, dia bakalan kayak gini juga. Udah besar pun nggak guna, kata dia. Sebagai ayah juga sekaligus ibu. Insyaallah. Udah lama dia nggak ada masih belum. Keadaannya bisa apa gimana? Nggak ada bisa. Jadi memang ditinggalkan? Iya, ditinggalkan saya sendiri. Tentunya kita kembali lagi di Sumber Rancak Pada di siang hari ini. Nah tadi kan Kak Isil pernah singgung ya, sudah singgung tadi soal ngerajut yang pertama itu adalah sarung HP ya? Iya, sarung HP. Untuk yang payet itu berapa lama ini? Kan sebelumnya ini payet ya, pernah coba payet ya. Payet ini berapa lama ini akhirnya, aduh pengennya pindah deh ke rajut, pengen coba rajut. Payet ini berapa lama belajarnya? Otodidak juga sih. Ada tetangga yang ngasih diajarinnya itu masang payet langsung. Ya. Otodidak aja. Itu berapa lama itu belajar yang payet itu? Dibilang belajar enggak juga, karena Langsung kalau ya, langsung payet ya? itu kan mengikuti alur motifnya. Berarti itu langsung aja ya? Iya. Nggak belajar ya, karena otodidak ya. Kalau untuk sarung HP yang rajut ini, kenapa ceritanya milihnya sarung HP ini? Awalnya kan ada adik dari kampung, dia kerajinan tangan itu bikin sarung HP. Ya. Ah, disitulah gimana caranya gitu, diajarinnya sebentar aja. Berapa lama? 2 jam. 2 jam. Habis itu sarung HP-nya ditinggalin. Ya. Jadi mau ulang lagi gimana caranya? Karena pergi ke itu, sering kontrol ke rumah sakit, disitulah perawat yang ngajarin pas antrian itu kan pengobatan. Disitulah perawat tuh juga lagi merajut. Disitulah saya mulai lihat. Jadi waktu diajarin itu diajarinnya bikin apa ini? Waktu tuh ibu-ibu tuh bikin taplak meja. Jadi ngerajut kayak gitu ya, bikin taplak meja semuanya. Sampai selesai ini waktu itu? Enggak juga. Kenapa? Masalahnya ke dokter tuh kan sekali seminggu atau 2 kali seminggu, sekali 2 minggu. Oh berarti ngerajut itu yang sama dengan perawat itu pas di rumah sakit aja, nggak dibawa pulang ini ya? Pas di rumah sakit aja. Habis itu 2013 waktu ke GOR ketemu komunitas di sana, disitulah ya, mulai memperhatikan. Habis itu ikut, kalau yang rajut biasa itu otodidak, tapi kalau yang rajut jaring memang ikut kelas dengan mereka, dengan komunitas itu. Itu berapa lama Kak ikut kelas itu? Ikut kelasnya 7 kali pertemuan, sekali seminggu. Apa aja yang diajarinnya ini? Oh, kalau itu tuh khusus rajut jaring, 4 motif. Apa aja yang dibuat ini, motif-motif apa aja, kemudian apa ini produknya ini? Tas, dompet-dompet. Ya. Karena fokus waktu itu kan ke motif aja, ada 4 motif untuk 7 kali pertemuan itu. Sesenang apa sih ngerajut ini Kak? Senang. Tertarik gitu loh ngerajut? Kalau rajut nih kan
kita bisa bikin dalam kondisi apapun. Kalau payet kan harus duduk, harus fokus, taruh payet-payetnya kan di tempatnya. Kalau rajut nih sambil tiduran atau sambil telungkup pun jadi. Kalau Isil bikin sepatu, memang posisi telungkup di ujung tempat tidur. Jadi kan fokus, jadi tarikan tuh stabil. Ya. Berarti selama udah berapa lama ini kakak memulai usaha ini? 2015. 2015 mulai, Ya. sekarang udah 2021 gitu ya. Masuk 6 Masuk 2021, masuk 6 tahun gitu ya. Udah apa aja ini yang dibikin ini? Alhamdulillah udah banyak, tapi produk unggulannya sepatu sama sendal rajut. Sepatu sama Sendal sendal rajut. Ah ya, tadi waktu kakak cerita soal pembinaan tadi kan ada nih tetangga yang ngasih tahu nih, oh Isil bisa itu. Nah itu ikut pembinaan itu memang kan harus ada produk ya. Kakak sudah sampaikan, oh saya bisa ini, Ya waktu produknya itu apa kan gimana? udah promosikan itu sarung galon sama sarung HP. Ngisi itu catering ada dia pesan per minggu berapa Isil siap dia diambil gitu. Jadi kan secara nggak langsung mengakui kalau udah punya produk gitu. Oh ya, kita nih ada di layar ya kak ya. Iya. Ini yang karya kakak ya? Iya. Wow, banyak ya, bagus-bagus. Ini boleh diceritakan ini pembuatannya berapa lama untuk masing-masingnya? Itu tiap produk tiap pola itu tuh ada kelasnya dengan ibu yang di Bogor. Ibu tuh memang pencetus sepatu rajut pertama. Jadi ikut kelas sama ibu tiap model tuh ada kelasnya gitu. Kalau ini latas rajut jaring itu yang pakai kerangka. Itu yang belajar di GOR itu tuh. Oh ini yang untuk di GOR ya? Oke, wow banyak ya dengan warna yang bagus-bagus gitu ya. Biasanya berapa lama sih kakak membutuhkan waktu untuk membuat misalnya satu tas ini, berapa lama waktu ini? Kalau satu tas yang dompet kecil di luar puring 1 hari bisa. 1 hari bisa? Itu dari pagi gitu ya? Iya. Kalau untuk yang ukuran agak gede gitu? Kalau yang jaring lebih cepat, masalahnya dia udah ada kerangka, jadi tinggal nyangkut-nyangkut. Apalagi kalau bikinnya dalam posisi telungkup, lebih cepat. Tapi kalau rajut biasa itu ya agak lama, paling seminggu. Yang tadi yang sepatu-sepatu tadi? Kalau sepatu tuh nggak bisa ditentukan. Masalahnya dia ada pola tertentu. Kalau misalnya meleset setengah senti aja itu beda size lagi nanti hasilnya. Iya. Di biasa kayak gitu ya, walaupun misalnya 36 kita biasanya make, tapi karena tadi polanya berubah dikit bisa tegana nggak gimana gitu ya. Harus fokus. Biasanya kalau sepatu sih ngerjakan malam. Emang dapat inspirasi yang Ya, malam, kalau tenangnya malam kan gimana sih? sendiri ya, mak udah tidur. Kalau ngomong nanti kan kalau sepatu tuh kan ada hitung-hitungannya. Ya. Nanti kalau ngomong lupa berapa tadi ya. Jadi kalau sepatu khusus bikinnya malam. Berarti mesti khusyuk gitu ya, mesti fokus ya bikinnya ya. Nggak bisa sambil ngomong, jangan sambil bercanda sambil ngomong aja nggak bisa ya. Bisa komat-kamit sendiri. Kamar sendiri. Tapi kalau untuk teman ngobrol nggak bisa ya. Hilang fokus gitu ya. Ukuran berapa aja sih kak yang pernah dibikin? 32 sampai 41. 32 sampai 41. Tergantung. Kalau khusus sepatu tuh pre-order. Jadi sesuai dengan ukuran kaki karena kita mengutamakan kenyamanan. Jadi memang sesuai dengan bentuk kaki konsumen. Kakak sering pakai nggak sih produk-produk yang kakak bikin? Oh sekarang lagi pakai ya. Ini ukuran berapa ini? 36. Ini polanya memang kayak pengen sendiri atau kayak lihat ada di Google gitu? Enggak, kalau khusus sepatu dan sendal isi kelas ibu tuh memang pola dari ibu tuh sendiri. Oh ada polanya paten, gitu ya kak ya? Ada hak paten ibu tuh. Oh kalau tadi misalnya sepatu kita nggak ada yang ready stock, kalau yang untuk tas ada ready stock nggak? Kadang ada. Kadang ada. Sekarang ada lagi ready stock nggak? Sekarang lagi kosong. Lagi kosong ya. Jadi tapi kalau seandainya ada yang mau mesen, ini misalnya pemirsa di rumah ini mau mesen, ini boleh ya? Boleh. Oke. Nah ini yang di layar ini lagi ngapain ini kak? Itu di masa pandemi kan kita nggak boleh beraktivitas gitu. Mana teman-teman yang ada usaha kan nggak jalan. Jadi Isil rangkul lah teman-teman disabilitasnya untuk pelatihan rajut. Kebetulan Isil dapat bantuan dari dinas tertentu, jadi bahan itu tuh Isil manfaatkan lah daripada dipakai sendiri. Berapa lama habisnya, jadi Isil lebih manfaatkan untuk memberi pelatihan ke teman-teman. Ini lagi bikin apa ini kak? Lihat peluang pasar. Sekarang kan musim konektor, jadi Isil ajarkanlah konektor sama masker rajut. Oh
Ini khusus ngerangkul teman-teman disabilitas juga? Iya. Hanya disabilitas saja atau non disabilitas juga atau gimana? Guru SLB boleh, orang tua di anak berkebutuhan khusus juga boleh. Oke, ini cerita awalnya bisa sama-sama teman-teman disabilitas ini gimana ini? Secara nggak langsung 2018 dulu ketemu ada kegiatan waktu itu mau pilkada kan, jadi saya diundang, disitulah tahu ada ternyata banyak teman dengan kondisi yang sama gitu. Dari situlah Isil semangat tujuan Isil membangun usaha ini nih untuk bisa mengajak merangkul teman-teman itu tuh bisa bisa produktif, bisa menghasilkan karya sendiri, bisa menambah penghasilan mereka. Tentunya dengan produk yang memiliki nilai jual gitu, jadi bisa berkesinambungan untuk tambahan penghasilan mereka, walaupun mereka di rumah ngurus anak atau ngurus rumah, tapi kan sambilan bisa merajut ya. Ini untuk teman-teman yang disabilitas boleh digambarkan ini, disampaikan ini untuk kondisinya, kondisi apa saja ini teman-teman disabilitas? Seperti apa ini? Daksa boleh, tuli boleh, teman-teman yang udah ikut daksa sama tuli. Ini teman-temannya emang belum pernah ikut seperti keterampilan sebelumnya atau memang sudah ada basic, punya keterampilan, punya skill apa gimana? Sebagian ada, tapi tetap Isil kasih kelas untuk pemula. Kalau mereka ikut pemula boleh, kalau ikut lanjutan boleh. Ini kelasnya di mana aja nih kakak ada ini nih? Bisa di rumah atau bisa Isil yang ke tempat mereka. Sejauh ini kemana saja ini yang udah pergi keluar yang nggak di rumah ini? Kalau yang untuk disabilitas ke tempat terapis di Steba, habis itu di SLB, habis itu di rumah ada juga. Tapi kalau yang untuk non disabilitas ada diundang ke Solo, ke Payakumbuh. Kalau yang Solo, Payakumbuh gitu, itu biasa kayak dijemput apa gimana? Atau kita aja sendiri? Kita aja sendiri, tapi ada akomodasinya gitu. Ditemani sama emak selalu ya? Selalu. Kami gitu. sepaket. Sepaket ya kemana-mana gitu. Jadi kalau mau undang kakak, undang emak juga gitu ya bahasanya ya. Ditemenin terus gitu ya. Oke. Nah untuk sama-sama teman-teman disabilitas ini udah jalan berapa lama ini? Untuk ngerangkul teman-teman disabilitas ya? Kalau yang untuk merajut nih, awalnya dulu 2019. September kalau nggak salah, ada itu kerjasama dengan Fakultas Ekonomi. Mereka ada itu pengabdian masyarakat kalau nggak salah, program itu. Jadi saya diajak untuk melatih teman-teman nih, jadi diadakan di SLB. Jadi pesertanya teman-teman itu tuli sama daksa, terus anak-anak SLB, murid SLB itu. Apa aja nih rajutan produk apa ini diajarkan? Waktu itu kan masih dasar. Di situlah dasar teman-teman belajar tuh bikin apa waktu itu? Dompet. Punya cerita tersendiri nggak sih ngerangkul teman-teman disabilitas yang keadaannya bermacam-macam, kondisi bermacam-macam? Sebenarnya sih kendala nggak ada, cuman di komunikasi teman-teman tuli kan. Tapi apa yang isi sampaikan mereka paham, karena kalau merajut ini kan praktek, langsung praktek, mereka paham. Tapi pas isi komunikasi dengan mereka itulah kendala isi. Lalu gimana nih untuk mengatasi kendala itu yang komunikasinya susah? Alhamdulillah ada teman yang itu yang penterjemah ada kami. Sekarang untuk teman-temannya masih bareng-bareng nggak untuk bikin produk ini? Enggak, bikin masing-masing. Bikin kalau masing-masing. yang bisa Isil kasih tahu kalau mau bikin model baru, lihat ada aplikasinya, download gitu. Nanti kemarin alhamdulillah udah dikasih kepercayaan sama dinas, kami dikasih stand satu untuk ikut bazar. Biasanya kan Isil ikut dengan teman-teman UKM. Jadi yang kemarin ini Isil bilang Isil mau ngajak teman-teman, alhamdulillah dikasih kesempatan. Itulah pertama kali Isil bisa dengan teman-teman disabilitas gitu. Itu bazarnya di mana standnya berdiri Kak? Di PA waktu tuh. Di PA. Kapan waktu itu? Desember. Desember ini? Iya, Desember 2020 ya. Apa aja nih produk-produk yang ada di bazar itu? Semua, nggak rajutan aja. Ada spray teman-teman tuh bikin, bantal, ada produk daur ulang juga. Pokoknya semua asal ada produk, ayo silakan bawa kata istilah. Ini kakak juga mengawasi teman-teman dalam membuat produk atau bagaimana ini? Enggak, sebenarnya teman-teman tuh bisa, cuman nggak ada yang merangkul mungkin. Ada pelatihan-pelatihan yang lain, biasanya kan habis pelatihan lepas. Nah, sebenarnya teman-teman nih butuh dipantau terus gitu. Jadi apa yang kita bikin dia ngikut.
bahkan hasilnya lebih bagus dari SEAL. Tentu itu kepuasan tersendiri ya. Gitu. Oh ya, kan kita tahu nih bahwa untuk menerima suatu keadaan yang memang tidak sama dengan orang lain tentu punya PR tersendiri ini bagi kakak ini untuk merangkul teman-teman gitu kan ya. Bagaimana sih untuk menimbulkan semangat teman-teman yang disabilitas ini untuk sama-sama punya semangat loh, oh kita bisa gitu. Ya walaupun kita dengan keterbatasan bukan berarti menghambat gerak kita. Jadi buktikan dengan kreativitas kita gitu. Kita punya posisi yang sama dengan yang lain gitu. Jadi itu tentu sangat berpengaruh sekali ya, support tadi. Dengan kita sama-sama kita jadi kuat. Oke Kak, kita akan balik lagi ini ya di segmen berikutnya nanti untuk bincang-bincang lebih dalam juga terkait dengan pandemi ini juga ya, karena pasti ada cerita ya di pandemi ini ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Walaupun dibawa kemana-mana, di tempat apapun, dia bakalan kayak gini juga. Udah besar pun nggak guna, kata dia. Sebagai ayah juga sekaligus ibu. Insyaallah. Keadaannya bisa apa gimana? Nggak ada bisa. Jadi memang ditinggalkan? Iya, ditinggalkan saya sendiri. Nggak cuman otaknya aja yang lumpuh udah, tapi menyangkut otot-ototnya bermasalah, tulangnya bermasalah. Kita berjumpa kembali dalam Suara Islam. Alhamdulillah, sajwa di hati. Pemimpin pilihan adalah pemimpin yang akan selalu mengutamakan rakyatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang beriman adalah saudara. Kehidupan rumah tangga yang tidak pernah memiliki konflik adalah kehidupan rumah tangga Rasulullah bersama Siti Khadijah. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu sore dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Sore dan Detak Sumbar. Hanya di Padang TV untuk Basamu. Di Padang TV. Dan sanak dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai Pemirsa, kita kembali lagi di Sumber Rencana di siang hari ini masih bersama dengan Kak Sylvia Piobang Handicraft ya. Oke, Kak Sylvia ini kalau kita boleh tahu ini kayak Kak Isil ya, penghasilan mungkin atau peluang yang sudah kelihatan ini selama lebih kurang 6 tahun ini Sylvia Piobang Handicraft ini. Naik turun lah. Tapi sejak masa pandemi ini Maret sampai Mei memang itu masa-masa sulit ya, apalagi Mei sama sekali nggak ada pemasukan. Oke, sebelum kita ke pandemi ya, sebelum pandemi kita bicara sebelum pandemi. Nah ini kira-kira penghasilan mungkin dalam per bulan kalau kita boleh tahu ini berapa sih yang didapat dari rajutan ini?
Kalau buat istri pribadi itu lebih dari cukup gitu. Dengan kondisi seperti ini istri bisa membantu ama gitu. Biasa dalam sebulan itu kan order ini ya kan pre-order ya. Itu biasa rata-rata ordernya berapa buah? Per masing-masing itemnya ini? Nggak bisa sih. Kalau sepatu istri bagi supaya rata kan. Jadi dalam sebulan tuh paling banyak istri bikin sepatu 4. Karena bikin sekarang nanti selesainya bulan depan, karena istri kalau khusus sepatu PO 1 bulan. Oh ya? Mengantisipasi kalau nanti pas ada kelas sepatu, otomatis di bengkel kan antrian banyak. Ya. Nah jadi itu. Oke, itu untuk sepatu. Kalau untuk yang lainnya, tas? Tas seminggu bisa menyelesaikan 5 atau 6 tas. Yang kecil, karena istri bikinnya selang-seling. Bikin dalam sehari itu nggak patokan 1 tas bikin langsung selesai. Misalnya bikin yang kecil 1 capek, untuk apa, penyegaran mata, bikin yang lain dengan warna yang lain gitu. Intinya kita nggak ada target yang harus selesai ini jam segini, enggak gitu ya? Alhamdulillah dapat konsumen yang baik-baik. Untuk butuh berapa lama terserah istri kapan selesai, kata itu enaknya. Jadi kerjanya semangat, nggak kalau misalnya dalam waktu seminggu harus selesai, jadi kan jadi beban patokan. Ini nggak, alhamdulillah dapat konsumen yang pengertian semua. Jadi kadang-kadang istri janji seminggu, kadang sebelum itu udah selesai. Selama 6 tahun kurang ini ada konsumen tetap nggak sih, Kak? Alhamdulillah ada. Itu boleh tahu nggak sih dari mana aja konsumen tetapnya? Ada yang dari Padang, dari Jakarta sama Pekanbaru. Ada kayak dinas atau kantor-kantor gitu, atau mungkin untuk wedding atau apa? Belum. Kalau untuk wedding memang ada tawaran, tapi kan istri belum ada tim untuk menyelesaikan dalam jumlah banyak, nggak bisa. Kadang-kadang kalau merajut nih kan tergantung mood. Iya. Kalau misalnya mood nggak itu, hasilnya nggak. Iya, mood itu penting sekali ya. Makanya istri membatasi diri itu mana yang teman yang bisa diajak kerja sama, yang membawa mood baik, oke. Kalau enggak ya udah dilepas gitu. Jadi kalau ada yang bilang isu sombong atau apa, itu terserah mereka, karena kita kan punya pilihan. Iya. Kita yang ngatur mood kita sendiri. Kalau misalnya ada energi positif untuk kita, oke, lanjut. Ya, dia kalau bikin karya, bikin keterampilan, memang mood itu, yang sesuatu penting. yang penting sekali gitu. Kalau seandainya mood agak-agak kacau. Apalagi kalau bikin sepatu, kalau misalnya lagi bikin sebelah, mau bikin satu lagi, mood nggak bagus, nanti hasilnya kiri kanan nggak sama. Iya, karena dia harus sama dua-duanya. Harus sama, otomatis harus mulai dari awal lagi. Bener, jangan nanti 36-nya pas, yang ke kanan kiranya 36 yang kirinya agak gede gitu kan. Kalau memang kaki konsumennya memang beda, nggak apa-apa lah. Tapi kalau sama size-nya, ya kali kaki konsumennya beda ya Kak ya. Walaupun nanti dikirim ke bengkel, kalau nggak sesuai sol, ya size-nya nanti dikirim balik lagi sama ibunya. Iya. Nah ini ya, yang tadi, kita ada sandal juga ya Kak ya? Ada sandal, sepatu. Sepatu yang paling banyak biasanya mereka order itu sandal apa sepatu Kak? Sepatu yang model ini. Yang khusus polanya ini ya semuanya ya. Full lady. Nanti kan isil bedakan aja tusukan sama warnanya gitu. Jadi masing-masing mereka yang pesan itu nggak sama. Oh nggak sama. Berarti kayak ada ciri khas masing-masing gitu ya. Nggak pasaran gitu ya. Walaupun ya. agak sebaris, ada yang dibedakan gitu. Itu kita yang biasa kita bedain tuh kembalikan lagi ke konsumen, atau misalnya kayak konsumen nyerahin ke kita? Kadang konsumen minta, kadang alhamdulillah itu istri dapat konsumen yang nyerah. Kapan selesainya terserah isil, mau warna apa terserah isil, tusukannya model apa terserah isil. Jadi kita lebih nyaman gitu kerjanya, karena tadi nggak diburu waktu, kita bisa istirahat, bisa sambil tiduran gitu kan ya, lebih rileks untuk kerja ini ya. Biasa kalau konsumen nih Kak ya, yang paling banyak itu ngordernya berapa buah ini? Kadang atau konsumen berapa orang? Berapa buah produk yang mereka mau? Kadang-kadang banyak, tapi untuk teman-teman mereka pun juga. Misalnya Yolan mesen, misalnya 2 atau 3, itu bukan untuk Yolan, untuk teman yang lain lagi gitu. Itu memang waktunya 1 bulan ini? Iya. Berarti dalam bulan depan tuh udah dapat 3 gitu ya, udah selesai 3. Memang istilah atur, jadi tiap bulan itu ada pemasukan. Kalau diborong di fokus hari ini, bulan ini, bulan besok nggak ada. Jadi memang dibagi.
Oke, nah kita masuk ke pandemi ya Kak, cerita pandemi. Kita kan tahu nih, pandemi ini kan mukul semua sektor ya, baik itu UMKM atau kegiatan usaha-usaha yang lainnya. Buat Sylvia Piobang Handicraft sendiri ngerasa nggak sih dampak dari pandemi ini? Apa ini yang dirasakan? Berdampak. Memang dari Maret ke Mei itu tuh sama sekali nggak ada orderan nggak gitu ada ya? orderan sama sekali. Bulan Juni sampai Agustus karena melihat peluang kita kan diwajibkan pakai masker. Iya. Habis itu pakai konektor, disitulah Isil bikin itu masker sama konektor. Alhamdulillah disitulah menikmati hasilnya ya. Di masa pandemi tetap menghasilkan, bahkan melebihi dari kondisi sebelumnya. Oh iya. Jadi untuk yang mesen itu dari mana aja? Isi nggak tahu, Isi kan sering posting di Facebook, Ya. di WA, jadi orang tuh kontak langsung gitu. Isi pesan, karena Isi ngasih harga khusus beda dari yang teman-teman gitu. Kalau misal untuk reseller itu, Isi kasih harga khusus, jadi mereka ada yang pesan 3 lusin, ada 5 lusin gitu. Oke, ini kakak ada bawa ya? Iya, boleh ada. diliatin ini Pakai sendiri ya konektor, banyak model. Karena Isil merasakan nikmatnya dari penghasilan konektor inilah Isil berbagi dengan teman-teman gitu, ngasih kelas gratis gitu. Untuk kelas gratis ini udah berapa lama ini? Selama Sejak pandemi bulan, ini kan? Iya, September. Sejak September sampai sekarang. Oke, nah kita masih ke konektor ya Kak. Untuk konektor ini biasanya motif-motifnya itu kakak lihat dari mana? Dari postingan teman-teman atau di YouTube. Tapi khusus konektor ini Isil nggak banyak motif. Teman-teman kan banyak motif, Isil nggak patokan 5 motif aja. Jadi karena mereka pesannya dalam lusinan, nggak mungkin kalau model banyak tuh kerjakan cepat gitu. Biasa paling banyak itu berapa lusin? 3 lusin. Ada 5 lusin. Ada 5 lusin. Butuh waktu berapa lama? Pernah dulu fokus dari pagi sampai malam selesai 3 lusin dalam 1 hari. 3 lusin dalam 1 hari. Mencoba gitu dalam 1 gulung berapa dapat konektor, habis itu dalam 1 hari bisa mengerjakan berapa lusin. Yang tercepatnya 3 lusin sehari, habis itu diatur lagi. Itu coba-coba gitu ya. Iya, coba 3 lusin. Kira-kira berapa jam itu dari pagi sampai jam berapa? Dari pagi jam berapa mulainya nih? Untuk 3 lusin habis itu? sarapan jam 8 atau jam 9 lah, berhentinya cuman pas sholat, makan sama mandi. Karena hari-hari Isil memang di kamar, di sekitar tempat tidur, situlah tumpuk benang segala, jadi nggak kemana-mana. Iya. Malamnya sampai begadang kah yang waktu 3 lusin itu? Begadang. Jam berapa ini begadangnya ini? Kadang sampai jam 2. Karena kalau rajutan nih sistemnya bentar lagi lah, akhirnya nggak tahu waktu kan. Karena keenakan, udah dapet feel-nya gitu kan ya, gitu ya. Jadi cuma 1 kali itu aja yang 3 lusin, besok-besoknya diatur nih? Iya. Dalam sehari setelah diatur itu kakak punya target nggak sih? Misal dalam sehari ini mau nyelesain 5 mungkin atau nyelesain berapa? Minimal selusin lah 1 hari. Minimal selusin. Sebenarnya 1 konektor itu berapa lama sih Kak dibutuhkan waktu untuk jadi? Kurang hitung juga sih. Kira-kira berapa ini kisaran-kisarannya ini? 10 menit, 15 menit, 20 menit? Mungkin. Itu fokus dengan itu ya? Dan untuk teman-teman yang sesama disabilitas kan memberdayakan ya Kak ya, mereka sama disabilitas, mereka juga ikut ya Kak ya bikin konektor ini? Iya, alhamdulillah lah, banyak juga pesanan mereka. Jadi kan Isil mengajar mereka, maksudnya mereka di wilayah mereka masing-masing bisa mempromosikan gitu. Sistemnya kalau rajutan ini, walaupun kita pakai benang yang sama, pola yang sama, hasilnya belum tentu sama, karena tarikan tangan kita beda-beda. Jadi jangan takut tersaingi gitu, karena masing-masing kita punya itu tuh sendiri ya, Kak Cipa sendiri. Sama kayak misalnya kita masak ya, mungkin resepnya sama, cara ngolahnya sama, tapi hasilnya belum tentu sama, rasanya belum tentu sama. Oke, dari bulan sampai sekarang, sampai awal Januari 2021 ini masih membuat konektor kah atau gimana ini Kak? Konektor agak kurang karena teman-teman banyak yang udah bisa kan, jadi udah mulai kurang sekarang Isil. Jadi lebih banyak menghabiskan stok aja. Oh jadi kemarin-kemarin itu ada stok ya? Apa aja nih stoknya ini? Tas, pokoknya segala macam tas, sepatu. Jadi nggak memproduksi atau nggak bikin konektor ini dari bulan berapa ini? November lah.
November. Ya. Ada sih bikin untuk stok, misalnya ada teman datang tuh souvenir apa cenderamata, ya bukan untuk di jualan lagi. Itu biasa mereka mintanya berapa itu untuk souvenir itu? Banyak kah? Enggak, misalnya ada teman ke rumah dikasih gitu aja. Oh, berarti sekarang nggak produksi lagi nih setelah habis, kan udah habis nih, semua stoknya udah habis kan ya? Sekarang baru mulai lagi, Januari ini mulai. Apa ini? Udah mulai stok sepatu sama sendal. Berarti di rumah ada ya stok sepatu sama sandal ya? Belum, lagi ngesel arah mau dikirim ke sini. Baru mulai nyetok lagi. Oke. Nah, kata Kakak kan tadi dari awal November ya, dari November sampai sekarang kan nggak ada ya memproduksi. Itu apa aja nih kegiatan Kak Isil nih? Jadi mumpung nggak ada orderan, jadi Isil alihkan untuk berbagi dengan teman-teman gitu, ikut memberikan pelatihan gitu. Kemana aja ini pelatihannya? Yang sekarang masih tetap ke itu orang tua sama guru SLB. Di mana? Di Padang. Oh, masih di daerah Padang gitu. Jadi ya? sekalian sehari-hari di rumah jenuh kan, jadi anggap aja pergi refreshing gitu ya. Biasanya kalau orderan banyak itu dalam seminggu belum tentu keluar rumah. Ya karena kan kita fokus di rumah. Karena kalau satu kali keluar berapa itu orderan nggak selesai ya. Makanya sekarang dinikmati aja. Oke, nah ini kan kita juga butuh ini Kak ya, memberikan semangat ya sama teman-teman sesama disabilitas. Apa sih yang ingin Kakak sampaikan sama teman-teman disabilitas lainnya? Bahwa jangan down gitu. Apa sih? Boleh Kak disampaikan sama teman-teman sama disabilitas? Ya kayak tadi, walaupun kita dengan keterbatasan bukan berarti menghambat kita untuk berkreativitas gitu. Dengan bersama-sama kita bisa gitu. Oke, jadi memang harus dari kita sendiri harus bisa ada niat dari itu jangan menunggu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi luar biasa. Jadi apapun potensi yang ada di diri kita ya salurkanlah selagi bermanfaat buat orang lain. Iya, karena memang dari kita sendiri ya Kak yang harus mulai terlebih dahulu ya. Terus satu lagi mungkin Kakak ingin sampaikan juga bagi lingkungan, bagaimana sih dorongan seperti apa sih, support seperti apa sih yang kita butuhkan gitu. Ya berikan kami kesempatan yang sama gitu dalam segala bidang gitu. Ya, satu lagi jangan memandang sebelah mata ya. Karena kondisi seperti ini kan bukan kehendak kita. Iya. Tapi pernah nggak sih Kak ada misalnya kayak sesama pengusaha mungkin yang agak besar yang melirik sudah mau kerja sama, mungkin ada nggak sih Kak? Ada sih tawaran, tapi karena isi berasa belum mampu nggak terima gitu. Ada beberapa tawaran untuk ngisi souvenir. Isil usaha ini sebenarnya bukannya nggak mau maju, tapi sih mau prosesnya menikmati aja gitu. Kalau sesuai dengan kemampuan isi terima, kalau enggak belum sekarang. Oke, karena tadi ya Kakak masih pengen santai, nggak mau dikejar waktu. Kalau udah MOU kan harus ada target ya. Nanti stres duluan. Stres duluan. Kapan nikmatinya kan? Oke. Apa sih harapan Kak Isil ke depannya untuk Sylvia, Pio Bang Handicraft juga, untuk Kakak sama Ama juga apa nih? Untuk Kakak sama Ama dulu deh. Harapan terbesar kami ya dengan usaha ini bisa menutupi perekonomian keluarga. Suatu saat kami bisa memiliki tempat tinggal sendiri. Habis itu bisa punya galeri. Ya sekaligus tempat untuk pelatihan teman-teman. Oke, kalau untuk nitip produk juga bisa. Oke, itu untuk berdua ya. Kalau harapan untuk Sylvia Pio Bang Handicraft apa ini ke depannya? Berharap usaha ini bisa tempat merangkul semua teman-teman gitu. Dengan baik itu kondisi yang sama ataupun juga teman-teman non disabilitas lain tentunya ya. Terima kasih Kak Isil sudah hadir sore hari ini di Sumber Rancabana. Semoga bisa menginspirasi orang ramai juga bagaimana mungkin dengan kondisi yang sama, bagaimana bisa untuk bangkit kembali ya Kak ya. Karena satu kali lagi dari diri kita sendiri harus ada punya niat, kemudian juga dibutuhkan dukungan orang lain. Jadi jangan memandang sebelah mata yang punya keadaan yang tidak sama dengan kita. Orang
manapun dengan kondisi yang tidak sama dengan kita tentu membutuhkan dorongan ya Kak ya, karena itu besar sekali. Baik pemirsa, usai sudah bincang-bincang kita di sore hari ini di Sumber Rancak Bana bersama dengan Kak Sylvia Piomang Handicraft. Akhir kata, saya Yolani Alifah mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kan ya? Ya.